Bante, kalau dari Buddhism, Bante, bagaimana caranya supaya kita itu mengelola pikiran serta perbuatan supaya tidak terjebak pada radikalisme dan ekstremisme? Karena ada dua metode nih untuk masuk ke pikiran kita secara tidak langsung ya. Bisa juga kayak secara perlahan gitu kan, kita tidak tidak sadar kalau kita tuh terpapar akan radikalisme dan ekstremisme. Karena mungkin lingkungan yang salah juga kali ya, yang kita anggap sebenarnya baik tapi tanpa kita sadar tuh sebenarnya malah semakin menarik kita jauh dari Buddha Dhamma maupun ajaran-ajaran kebaikan agama apapun. Bagaimana Bante? Oke, eh, yang pertama dan utama kembali ke dalam ajaran yang disampaikan oleh Buddha itu sendiri. Bahkan ketika Sang Buddha mengajarkan ajarannya, beliau memberikan satu kalimat yang mungkin menjadi patokan bagi kita umat Buddha untuk belajar Buddha Dhamma. Karena sekarang guru-guru bisa dengan mudah kita akses, bacaan dengan mudah kita akses. Tetapi ingat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa apa yang saya ajarkan ini jangan engkau percaya begitu saja, ditelan mentah-mentah istilahnya, dan ini harus melalui yang namanya analisis, menganalisis kembali, kita benar-benar merenungi kembali, ketika hal itu membahagiakan orang lain dan dirimu, maka kerjakan. Bila itu memang membawa kebahagiaan bagi orang lain dan dirimu sendiri, maka itu bisa disebut kebenaran. Tetapi ketika Mas hanya membawa keberuntungan atau kebahagiaan bagi diri sendiri dan masih menyakiti orang lain ataupun makhluk lain, maka perlu dipertimbangkan kembali. Jadi kalau di dalam Buddhis bahasanya ehipasiko, kita harus benar-benar datang dan buktikan. Bahkan mungkin dari para guru, para pengajar dan lain sebagainya, kita dituntut untuk tidak langsung percaya begitu saja dengan yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca. Ada yang namanya analisis. Bagaimana kita memeditasikan ajaran. Nah, ketika kita benar-benar sudah memahami, kita benar-benar sudah yakin bahwa ini tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, maka lakukan. Itu yang pertama. Itu kita ingat selalu pesan Sang Buddha, ajakan apapun yang mengatasnamakan agama, ketika masih merugikan diri sendiri dan orang lain, maka ini perlu dipertimbangkan. Bahkan tidak ada yang namanya apa ya istilahnya berkorban demi agama, itu tidak ada. Kalau memang demi agama, kita tidak pernah merasa berkorban karena itu hal yang baik, yang benar. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, ketika dalam pembelajaran, dalam berkelana, seorang biku di sini, seorang biku dalam berkelana, sebelum menemukan sahabat seperjuangan yang seperjalanan, dalam arti di sini kalau teman ini justru membawa dampak yang negatif, lebih baik engkau berkelana seorang diri. Gitu loh. Istilahnya dalam pergaulan, dalam mungkin kita komunitas, ketika itu masih membawa penderitaan bagi diri sendiri, malah kita merosot dalam sikap toleransi itu sendiri, maka justru kita harus renungkan kembali. Kita harus pikirkan kembali, apakah benar jalan saya ini, apakah sudah tepat apa yang saya lakukan ini. Karena yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik. Banyak ajakan-ajakan dari kebaikan, dari rayuan dan lain sebagainya mengatasnamakan ayat-ayat suci dalam agama, tetapi tujuannya tidak benar. Memang caranya baik, tetapi tidak benar. Maka ini harus kita waspadai. Bahkan kita dituntut untuk tidak percaya begitu saja, bahkan dengan pikiran kita sendiri yang muncul seketika. Kita pun harus benar-benar merenungkan, harus benar-benar menganalisis kembali bagaimana sih cinta itu tidak membuat orang lain terluka dan menderita. Kita belajar saja dari biasanya lah. Ketika kedua orang saling mencintai, maka tidak ada yang merasa tersakiti. Tetapi ketika cinta itu sudah mengandung luka, maka salah satu ada yang tersakiti. Setiap agama mungkin aktivis lainnya, seorang pemimpin agama, misalnya seorang Dalai Lama, ketika ditanya apa apa sih agamamu,
cinta kasih adalah agama saya. Ketika kita berbicara tentang cinta, di situ cinta tidak pernah merugikan orang lain atau diri sendiri. Ketika cinta itu benar-benar tujuannya adalah baik. Ya, seorang Mahatma Gandhi juga mengatakan cinta tidak pernah meminta, cinta selalu memberi. Jadi tidak ada kepentingan yang apa ya, ingin menguasai dengan membuat orang lain menderita gara-gara keinginannya sendiri. Nah, itu bisa seorang misionaris cinta kasih India, Bunda Teresa, Mhm. di situ mengungkapkan juga masalah dunia ini dikarenakan kita menggambarkan terlalu kecil. Ya, seperti ketika saya dengarkan dari Bro Aisyah tadi, itu sangat menginspirasi bagi kita, justru menjadi pelajaran yang berharga bagi kita yang di Indonesia. 5 agama kita sudah diakui, seharusnya kan lebih mudah membangun toleransi. Saya sama Kang Wawan sudah bisa. Saya keliling Indonesia, lebih sering tidur di pesantren daripada tidur di wihara. Oke. Saya dalam 1 bulan mungkin sering ke masjid. Di seluruh Indonesia ini masjid bisa menerima saya, gereja bisa menerima saya, rumah ibadah kepercayaan bisa menerima saya. Disinilah ketika saya berkumpul dengan mereka, belajar langsung, intinya belajar langsung supaya kita tidak berprasangka buruk terlebih dahulu. Kadangkala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang dikatakan orang lain sering menjebak kita ketika kita tidak mengalami secara langsung, kita bertanya secara langsung, kita menganalisis secara langsung. Itu. Jadi waspadalah ketika kita merasa nyaman, tetapi membuat kita tidak aman. Karena yang membuat kita nyaman tidak selalu membuat kita aman. Mungkin itu, Angel. Oke, itu kata-kata terakhir itu bisa diterapkan di berbagai macam situasi ya Bante ya, bukan hanya untuk Ya, memeluk agama ya. Yang membuat ya, kita ya. nyaman belum tentu aman ya. Itu perlu diingat Yes. teman-teman semuanya tuh. Baik, terima kasih.